ia kehendaki dan menurunkan perintah salat fardu 50 waktu. Setelah itu Rasulullah turun hingga bersua lagi dengan Musa. Musa bertanya, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Rasulullah menjawab, sholat 50 waktu. Umatmu takkan sanggup melakukannya, kata Musa. Temui lagi Tuhanmu dan mintalah keringanan bagi umatmu kepadanya. Rasulullah berpaling ke arah Jibril seakan meminta pendapat. Jibril berkata, silakan saja kalau engkau memang menghendaki. Jibril kembali membawa Rasulullah naik untuk menghadap Zat yang Maha Kuasa dan Maha Tinggi yang bersinggasana di Arsy. Allah memberikan pengurangan sebanyak 10 waktu dari 50 waktu salat fardu kepada Rasulullah. Rasulullah turun lagi dan bersumpah dengan Musa. Beliau menyampaikan pengurangan 10 waktu yang diberikan Allah bagi umat beliau. Namun Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan lagi. Rasulullah pun mondar-mandir antara Musa dan Allah hingga akhirnya Allah mengurangi kewajiban salat fardu 50 waktu menjadi 5 waktu. Musa masih saja mendesak Rasulullah untuk kembali menghadap Allah dan minta keringanan. Rasulullah pun berkata, aku malu kepada Tuhanku. Aku sudah ridho dan menerima perintahnya ini. Tidak lama setelah beliau meninggalkan tempat Musa, terdengar suara menyerukan, engkau telah menerima perintahku dan aku sudah memberi hamba-hambaku keringanan. Selanjutnya Ibnul Qayyim menyebutkan perbedaan pendapat tentang bagaimana Rasulullah melihat Allah. Kemudian menyitir pendapat Ibnu Taimiyah dalam soal ini. Intinya Rasulullah melihat Allah dengan mata telanjang. Namun pendapat ini tidak pernah dikemukakan oleh satu sahabat pun. Sedangkan pendapat yang dikutip dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah melihat Allah dengan mata telanjang maupun dengan mata hati itu tidaklah kontradiktif. Firman Allah dalam surat Al-Najm. Cukup dulu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah biquwatillah wa bi nasrillah la haula wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bu Hajah Nina dan juga jemaah sekalian yang hadir pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Sudah sampai bab tentang Isra dan Mi'raj. Namun sebelumnya saya sampaikan bahwa alhamdulillah yang biasanya di masjid sekarang di rumah beliau Bu Nina, dan ini bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Jadi Nabi di awal-awal dakwah itu ngajinya nggak di masjid, ngajinya di rumah yang dikenal dengan Darul Arqam. Jadi dekat sekarang sih sudah nggak ada, sudah dibongkar semua untuk Masjidil Haram. Jadi Nabi dulu kalau ngajari pengajian kayak gini sama sahabat-sahabat itu ya di rumah, nggak di masjid, nggak di mana, belum ada sekolah, nggak ada kuliah juga. Jadi beliau menyampaikan dakwahnya itu di satu rumahnya Pak Arqam namanya. Jadi makanya disebut Darul Arqam. Maka dari itu di antara ittiba'ir Rasul, ikutinya kita terhadap Rasulullah, ya paling tidak rumah kita jadikan untuk tempat ngaji lah. Orang ketang setahun sepisan. Jadi jangan pernah nggak pernah kita gunakan untuk dakwah. Jangan pernah kemudian rumah kita sama sekali nggak pernah dikunjungi orang, nggak pernah untuk pengajian. Maka ngaji seperti ini menghadirkan tetangga, saudara, pokoknya jamaah untuk ngaji bareng-bareng. Ya biasanya di masjid, kita sekali-kali di rumah. Yes. Tadi bahwa Nabi SAW dulu mengawali dakwahnya itu dari rumah ke rumah yang dikenal dengan Darul Arqam. Jadi rumah yang digunakan dakwahnya Rasulullah SAW.
Kita juga tadi mengawali dengan membaca surat Ar-Rahman, harapannya rahmatnya Allah diberikan terus-menerus tanpa henti terhadap kita. Maka dan memang tidak pernah berhenti Allah memberikan rahmat kepada kita. Meskipun kadang kita lupa dengan Allah, Allah nggak pernah lupa dengan kita. Kita kadang-kadang nggak mensyukuri nikmatnya, Allah nggak pernah berhenti memberikan nikmat. Makanya disindir oleh Allah dalam surat tadi, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Wong nggak ada kurang-kurangnya. Kita makan yang nggak pernah telat, kita hidup menghirup udara nggak pernah bayar. Jadi nggak ada yang tidak disediakan oleh Allah. Makanya disindir. Kalau kita ini baca surah Ar-Rahman rasanya kadang-kadang malu gitu. Disindar-sindir terus sama Allah, kan bolak-balik, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, terus menerus. Kok setelah baca Ar-Rahman nggak ada rasa tersinggung kita, disindir, dibully oleh Allah? Ini karena kita harus mengoreksi, berarti hati kita ini banyak sekali kerak, harus dibersihkan terlebih dahulu. Maka tadi Ar-Rahman dibaca terus, sindiran, peringatan Allah tentang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kita jawab dengan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Jadi segala apapun kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah. Insya Allah apapun nikmat, baik yang besar maupun kecil, yang tampak maupun yang tersembunyi, bahkan yang kita mungkin gak rasakan sama sekali, padahal itu nikmat dari Allah, yang belum sempat kita berterima kasih, yang belum sempat kita ucapkan alhamdulillah, maka dalam sholat kita insya Allah itu rangkuman dari syukur kita, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, kita mulai di bab yang baru ini tentang Isra dan Mi'raj. Jadi Isra kalau secara istilah adalah perjalanan. Jadi kalau secara istilah ibu-ibu dari rumah ke sini itu sudah Isra. Secara istilah. Jadi secara istilah kebahasaan Isra adalah perjalanannya Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang sekarang ini lagi ramai. Saudara-saudara kita ini dibombardir, dibantai terus-menerus. Mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran dan kemenangan. Amin Allahumma amin. Perjalanan yang tidak tidak dekat, perjalanan yang sangat jauh. Bahkan kemudian Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jadi kalau tadi adalah perjalanan yang vertikal, ini perjalanan yang horizontal, perjalanan yang horizontal dan perjalanan yang vertikal. Jadi Mi'raj adalah hubungan ketemunya Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga diberikan oleh Allah oleh salat sebagai mi'rajul mukminin. Jadi mi'rajnya kita, kalau mi'rajnya Nabi itu langsung diundang ke Sidratul Muntaha, ke arasnya Allah. Kalau mi'rajnya kita itu lewat salat. Jadi alhamdulillah kita juga bisa mi'raj dalam setiap sholat kita. Dalam sholat kita bermuajahah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berkomunikasi, berdialog dengan Allah. Itu mi'rajnya kita. Jadi kalau kita ingin mi'raj sebagaimana Rasulullah SAW, ya hayati ketika kita sedang sholat. Nah, ini sholat sebagai mi'rajul mukminin. Kemudian kapan terjadinya Isra Mi'raj? Nah ini yang dalam catatan-catatan sejarah. Namanya saja sejarah itu pasti ada khilaf-khilaf perbedaan. Karena memang dulu belum ada kalender, belum ada video, belum ada catatan, sehingga apa?
ya catatannya dari mulut ke mulut. Jadi hanya dianalisis kesejarahan. Dan hampir semua sejarah dulu itu ya demikian. Misalnya sejarah lahirnya Rasulullah SAW itu juga ikhtilaf. Ada yang mengatakan hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ada ikhtilaf yang lain. Ini kalau kita lihat di Al-Barzanji misalnya itu ikhtilafnya disebutkan. Tapi yang masyhur yang disampaikan dan dikenal oleh kita, diajarkan oleh guru kita itu hari Senin 12 Rabiul Awal, tahunnya disebut sebagai tahun gajah. Sama juga dengan Isra Mi'raj ini. Isra Mi'raj kalau yang kita pahami bahwa terjadinya pada tanggal 27 Rajab. Ya, tanggal 27 Rajab. Tapi di sini ada beberapa pendapat. Misalnya Isra Mi'raj itu mulai dari nubuahnya Rasul. Jadi tahun di mana Nabi SAW menerima wahyu pertama di bulan Ramadan. Ini diantara pendapat. Ada yang mengatakan Isra terjadi 5 tahun setelah beliau diutus menjadi Rasul. Jadi 5 tahun berselang dari kenabian baru Nabi SAW Isra Mi'raj. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya Isra Mi'raj terjadi malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Ini pendapat Al-Allamah Al-Mansur Furi. Nah, ini pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para ulama. Isra terjadi pada 16 bulan setelah hijrah. Ini juga pendapat para ulama. Ada lagi yang mengatakan tahun ke-13 kenabian. Ada yang mengatakan bahwasanya pada bulan Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian. Nah, yang masyhur sampai ke kita dan umumnya kita mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahunnya ke-10 kenabian. Jadi sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Tuh. Kenapa peristiwa ini terjadi? Karena diawali dari beberapa rentetan peristiwa besar. Peristiwa besar diantaranya adalah meninggalnya istri beliau Khadijah, orang yang paling berjasa terhadap beliau, membackup dakwah beliau, membantu semua harta beliau ini disumbangkan, diberikan kepada Rasulullah SAW untuk perjuangan dakwah. Padahal di dalam sejarah disebutkan bahwa kekayaannya Khadijah itu kalau dikalkulasi sepertiga dari aset Mekah kala itu. Jadi aset Mekah kala itu sepertiganya adalah milik Khadijah. Jadi orang terkaya. Tapi kekayaan beliau ketika kemudian menikah dengan baginda Rasulullah SAW itu semuanya diberikan kepada Nabi dan digunakan untuk perjuangan dakwah. Ini luar biasa. Maka ketika Khadijah meninggal dunia, ya otomatis Nabi SAW agak merasa sangat down karena satu sayap beliau yang membantu perjuangan dakwah meninggal dunia. Di tahun yang sama juga paman beliau yang senantiasa menjadi orang yang paling membela, yaitu Abu Thalib, itu juga meninggal dunia. Padahal Abu Thalib ini orang yang paling berjasa di dalam menjaga Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau itu sangat berpengaruh di Mekah. Jadi orang-orang kafir Quraisy kalau mau berbuat zalim kepada Rasulullah, mau menyakiti Rasulullah itu mikir-mikir. Karena apa? Masih ada Abu Thalib, masih ada ewuh-pekewuh gitu. Karena apa? Beliau itu tokoh besar.
meskipun beliau itu miskin, tidak seperti Khadijah. Kalau Khadijah memang luar biasa kaya raya, tetapi beliau punya kekuasaan, atau minimal mereka orang-orang kafir itu rasa pekewu terhadap Rasulullah SAW. Jadi kalau mau ngusir Rasulullah ya mikir dulu, karena masih ada Abu Thalib. Kalau mau membunuh Rasulullah juga sama. Ketika beliau berdua meninggal dunia, sedihnya Rasulullah SAW itu luar biasa. Makanya tahun itu disebut sebagai Amul Husn, tahun duka cita. Jadi Amul Husn itu adalah tahun duka cita, di mana Rasulullah SAW ditinggal dua orang yang sangat dicintai. Yang pertama adalah istri beliau Khadijah, yang kedua paman beliau Abu Thalib. Maka dalam keadaan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Rasulullah SAW. Jadi di antara healingnya Rasulullah ini enggak kemana tadi ibu-ibu? Fiesta. Tapi healingnya Rasulullah SAW untuk menghilangkan suntuk, menghilangkan sedih, itu dibawa Rasulullah SAW jalan-jalan napak tilas perjuangannya para nabi terdahulu. Yaitu di mana? Di Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu kan satu situs tempat di mana para nabi, para rasul itu berada. Dari mulai Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sampai zuriyah-zuriyahnya, di sana ada Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub, sampai dengan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, termasuk Nabi Musa, itu berada di tanah Palestina. Makanya kemudian Nabi SAW dihibur. Tujuannya apa? Tujuannya dipertemukan reuni dengan para nabi-nabi yang sudah senior, nabi-nabi yang sudah mendahului beliau, agar Rasulullah SAW mendapatkan pelajaran untuk menguatkan hati beliau. Makanya di sana kemudian kumpul para nabi dan sempat melaksanakan sholat, dan sholat itu yang memimpin Rasulullah SAW. Maka dari situ kemudian ya dihiburlah. Artinya apa? Bahwa perjuangan dakwah tauhid itu tidak gampang. Misalnya dakwahnya Nabiullah Musa alaihissalam sampai dikejar-kejar Fir'aun. Perjuangannya Nabiullah Musa alaihissalam untuk membebaskan kaum Bani Israel bukan perkara yang mudah. Nah, artinya apa? Nabi itu diperlihatkan, diceritakan kisah-kisah Nabi terdahulu, bahwasanya perjuangan dakwah itu tidak mudah, sehingga apa? Nabi SAW punya mentalitas dakwah yang kuat. Meskipun saat itu Nabi dalam keadaan down, sedih, kemudian diperlihatkan bahwa inilah Nabi Musa, inilah Nabi Isa, yang ketika berdakwah juga dikejar-kejar oleh kaumnya, bahkan kemudian disalib. Inilah Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdakwah sampai kemudian ditangkap dan dibakar hidup-hidup. Jadi ketika diperlihatkan dengan sejarah-sejarah nabi-nabi terdahulu, ini menjadikan mentalitas Rasulullah menjadi kuat. Ya, ini diantara sirriyahnya. Kenapa kita itu disuruh belajar sejarah? Ya karena tadi kadang-kadang kita kalau nggak melihat sejarah seolah ya Allah, saya kok ujiannya nggak selesai-selesai ya Allah. Ya Allah, ujian kok belum kelar-kelar, kok seperti nggak ada solusinya. Tapi ketika misalnya kumpul dengan orang banyak, saudara, teman dan lain sebagainya, teman juga cerita masalahnya, oh ternyata masalah itu enggak aku sendiri. Ternyata orang lain juga punya masalah yang sama. Jadi ketika kita bercerita, bersilaturahim, oh ternyata orang lain juga ada masalah, ada problem
ada ujiannya, ada macam-macam dalam persoalan hidup. Maka kita setelah bersilaturahim, berkunjung dan mendengar cerita-cerita orang lain, ini seolah-olah mendapatkan obat. Dan memang mendapatkan obat betul. Akhirnya apa? Kita merasa tidak sendiri, bahwa kita ujiannya sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah di dalam memberikan ujian itu pasti tidak akan melebihi dari kemampuan kita. Jadi kalau kita diuji apapun, standar aja. Ini sudah sesuai dengan kemampuan kita. Allah pasti sudah mengukur, tahu tentang kemampuan kita. Kalau kita diuji dengan berat, berarti kita diamanai oleh Allah kesabaran yang harus kita tanamkan dengan dalam hati yang luas, hati yang wasi'ah. Ini Nabi SAW diperjalankan tadi, silaturahim, ketemu dengan nabi-nabi senior, dari mulai Nabiullah Adam sampai dengan Nabiullah Isa alaihissalam, bertemu, bahkan sholat bareng, dan sholat yang mengimami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hiburan, healingnya Rasulullah dari Makkah ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Kemudian dilanjutkan lagi perjalanan spiritual Rasulullah. Kalau di sini disebutkan dalam pendapat Ibnul Qayyim bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj itu dengan jasad dan ruhnya. Dan memang di berbagai macam sejarah itu juga disebutkan, seperti misalnya di dalam kitab Al-Barzanji, summa usriya biruhihi wa jasadihi yaqatu zotam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barak ilal masjidil aqsal ladzi barakna haula. Jadi kata Imam Al-Barzanji, summa usriya biruhihi, kemudian setelah Isra, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan biruhihi wa jasadihi, dengan ruh dan jasadnya. Jadi bukan hanya ruhnya saja, jasadnya masih di bumi, tidak. Karena kalau pendapat misalnya yang mengatakan bahwa Nabi itu Isra Mi'raj hanya dengan ruhnya, itu kayaknya nggak spektakuler. Karena apa? Kalau hanya dengan ruhnya saja, orang biasa saja bisa. Dengan mimpi itu kan artinya ruhnya itu dibawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibawa keliling kemana-mana. Ya, seperti kita misalnya saking pengennya haji sampai ke bawah mimpi, sampai tawaf di sana. Ya mungkin saja. Artinya apa? Kita ruhnya itu sedang diperjalankan oleh Allah. Makanya pendapat yang paling kuat bukan hanya ruhnya, tapi summa usriya biruhihi wa jasadihi. Nabi itu diisrokan ya ruhnya ya jasadnya. Ini yang menunjukkan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang spektakuler, peristiwa yang luar biasa. Makanya Allah menggambarkan, menceritakan kisah Isra itu dengan kalimat yang luar biasa dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi kalau kata para ahli tafsir, kenapa Allah mengawali dengan kalimat subhana? Karena peristiwa ini peristiwa langka, peristiwa yang hanya satu-satunya yang pernah terjadi. Tidak pernah terjadi kepada Nabi Adam, tidak pernah terjadi pada Nabi Ibrahim, tidak pernah terjadi pada Nabi Isa dan Nabi semuanya. Hanya terjadi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah mengawali dengan kalimat tasbih, subhanalladzi asra, subhana maha suci Allah. Artinya apa? Bahwa ini adalah perjalanan atas kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau perjalanan
yang menghendaki Allah tidak ada sesuatu yang mustahil, semuanya gampang saja. Tapi kalau logikanya kita yang menginginkan Nabi Muhammad atau yang menginginkan makhluk, itu mungkin sesuatu yang impossible. Tetapi karena perjalanan ini adalah perjalanan yang menginginkan Allah, Allah lah yang memperjalankan, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama dan jumhur ulama mengatakan Nabi Isra summa usriya bi ruhihi wa jasadi, dengan ruh dan jasadnya. Ya qatazatam minal masjidil haram. Ini juga menjadi penting. Kata Al-Barzanji, Nabi Isra Mi'raj itu dalam keadaan terjaga. Bukan kemudian istilahnya mungkin kalau di ilmu kedokteran dibius dulu, atau diwafatkan dulu, atau ditidurkan dulu. Tidak. Ya qatazotan, dalam keadaan terjaga, memang terjaga. Jadi Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan kendaraan buruk. Itu ya lihat kanan kirinya, lihat sekelilingnya. Ustadz, apakah bisa dengan kecepatan yang begitu itu terus bisa melihat kanan kiri? Ya tadi, bahwasanya yang memperjalankan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau dalam bahasa kita itu sesuatu yang cepat, tetapi barangkali itu adalah durasi waktu yang meskipun menurut kita itu cepat, dalam perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa saja itu dianggap sesuatu yang lambat, sehingga bisa menikmati kanan dan kiri. Bahkan Nabi SAW ketika di atas daerah yang sekarang itu Madinah, yang kala itu kan Nabi SAW itu belum hijrah, itu juga diperlihatkan. Sempat malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, itu adalah satu tempat yang namanya Yasrib, yang nanti engkau akan hijrah ke sana, yang tempatnya hijau royo-royo, banyak pepohonan. Memang Madinah itu kan lumayan banyak pepohonan, jadi lumayan subur di sana. Jadi kata malaikat Jibril, itu tempat yang nanti engkau akan hijrah. Artinya apa? Betul-betul Nabi perjalanan Isra Mi'raj dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ya qatazotan, dalam keadaan terjaga. Sampai dengan Sidratul Muntaha pun Nabi dalam keadaan terjaga. Maknanya tadi, kalau memang diukur dari logika pikir kita, perjalanan yang sebegitu cepatnya itu kayaknya logika manusia nggak bisa menjangkau. Karena apa? Pasti brodoli itu badan, saking cepatnya. Jangankan manusia, batu meteor yang sangat keras saja jatuh dari luar angkasa sampai ke bumi kita, yang asalnya itu besar, itu brodoli sampai kecil-kecil hangus, bahkan kemudian tidak sampai ke bumi. Karena apa? Saking panasnya, saking gak kuatnya untuk menahan. Apalagi badan manusia ini. Tapi karena sekali lagi, karena ini adalah yang menghendaki Allah Subhanahu wa taala, perjalanan secepat kilat, bahkan melebihi daripada kecepatan cahaya pun, Nabi Muhammad SAW masih dalam keadaan nyaman-nyaman saja. Bahkan bisa menikmati perjalanan yang luar biasa spektakuler. Kilat ya Pak? Ya, melebihi dari kilat, melebihi dari kilat. Jadi kecepatannya melebihi daripada kecepatan cahaya. Lah gimana nggak melebihi kecepatan cahaya? Nabi SAW itu digambarkan di dalam hadis Aisyah. Tempat tidurnya Nabi yang awalnya Nabi itu kan berada di kamar, tiduran begitu, rebahan. Itu tempat tidur dari mulai Nabi berangkat sampai kemudian balik lagi, tempat tidurnya itu masih hangat. Nah, tempat tidurnya masih hangat. Artinya apa? Perjalanannya itu cuma cepat banget. Jadi itu sekitar itu waktu di sepertiga malam. Yang sepertiga malam itu Nabi SAW
perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Sidratul Muntaha, balik lagi, tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih anget. Jadi saking cepatnya perjalanan. Ini tadi bahwa kalau kita gunakan logikanya manusia itu tidak mungkin, tidak bisa menjangkau. Makanya kita di dalam memahami peristiwa Isra dan Mi'raj itu yang kita gunakan adalah logika berpikirnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu mengawali peristiwa ini dengan kalimat Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Siapa yang diperjalankan? Abdihi, hambanya Allah. Nah, kalimat abdihi ini juga merupakan satu kata kunci. Nabi SAW saat itu sudah diangkat menjadi nabi, sudah diangkat menjadi rasul. Tetapi yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala, status nabi saat itu bukan nabi, bukan rasul. Bukan status ketinggian atau status sebagai nabi dan rasul. Tapi yang dibawa saat itu Nabi Muhammad adalah bi'abdihi, abdun, status seorang hamba. Kata para ahli tafsir dalam menjelaskan tentang kalimat bi'abdihi, artinya bahwa ketika kita mi'raj, ketika kita melaksanakan sholat, itu kita jangan membawa identitas-identitas ketinggian kita atau kemuliaan kita. Jadi misalnya kita seorang pejabat, jangan hadir, jangan kita sholat membawa atribut dari pejabat kita, atau sebagai pejabat, atau sebagai orang yang terkenal, sebagai orang kaya, sebagai siapapun, itu jangan dibawa ketika sholat. Bawalah status hamba ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi merasa hina, merasa kecil, merasa bukan siapa-siapa, hadir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini satu pelajaran yang penting dari peristiwa Nabi Muhammad di dalam Isra dan Mi'raj. Nabi bertemu dengan Allah dengan status bi'abdi, dengan status seorang hamba. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, juga Nabi SAW dalam peristiwa ini mendapatkan satu oleh-oleh yang penting, yaitu tentang oleh-oleh sholat yang awalnya 50 waktu, kemudian didiskon besar-besaran jadi 5 waktu. Nah, ini sudah diskon mentok ini. Diskonnya sudah nggak bisa ditawar lagi. Dari 50, kemudian 40, 45, kemudian 30 sampai dengan 5 waktu. Itu kan sudah diskon besar-besaran. Jadi cuci gudang. Sudah cuci gudang. Ini sebelum saya bahas tentang sholat, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, monggo kalau ada. Tentang sholat ini. Yeah. Kalau belum ada, tak lanjutkan dulu. Bahwa sholat yang menjadi oleh-oleh kita itu sebetulnya adalah orientasi utama hidup kita. Jadi sekali lagi, orientasi utama manusia, orang muslim, itu adalah sholat kita. Seperti misalnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, itu ketika beliau, Nabi Ibrahim itu kan berada di Palestina. Di Palestina itu diceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Kata Nabiullah Ibrahim dalam doanya, Rabbana, duhai Tuhanku, ini sesungguhnya aku, kata beliau, askantu min zurriyati, saya tinggalkan
min zurriyati, dari sebagian keturunanku ini. Jadi Nabi Ibrahim itu punya beberapa putra. Ada Nabiullah Ismail, ada Nabi Ishak. Nah, Nabiullah Ismail ini yang kemudian dibawa oleh Nabi Ibrahim jauh-jauh dari Palestina untuk ditempatkan di Mekah. Padahal Palestina Mekah itu luar biasa jauh. Pakai pesawat saja mungkin lebih dari 2 jam. Dulu tidak ada pesawat, tidak ada kereta cepat, apalagi mobil Alphard, belum ada. Jadi perjalanan nyaris dengan jalan kaki. Paling cepat naik onta. Dengan keadaan Ibunda Hajar itu membawa bayi kecil namanya Ismail. Kita nggak bisa bayangkan ibu-ibu atau seorang ibu membawa bayi kecil perjalanan dari Palestina ke Mekah, ke satu tempat yang disifati oleh Quran biwadin ghairi dzi zar'in, satu tempat yang nggak ada tumbuhan sama sekali. Kalau sekarang ini Mekah sudah hijau royo-royo ya. Tapi kalau dulu itu nggak ada tanaman, disifati Quran biwadin, wadin itu adalah lembah cekungan, dan Ka'bah itu kan letaknya di cekungan, karena kanan kirinya itu samping-sampingnya bukit-bukit. Kalau sekarang mungkin sudah nggak terlalu terasa, tapi kalau kita lihat foto zaman dulu itu Ka'bah betul-betul biwadin, di satu lembah. Zizar'in, yang di sana tidak tumbuh-tumbuhan, nggak ada sumber penghidupan, nggak ada air, nggak ada makanan, nyaris. Jadi logikanya kita kalau melihat ceritanya Nabi Ibrahim ini, itu koyo-koyo mau istilahnya menelantarkan istri dan anak. Jadi kalau logika umumnya kita begitu. Tapi karena ini kan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak mungkin Nabi Ibrahim itu menelantarkan. Karena apa? Kalau Allah sudah perintahkan, Allah sudah yang memerintahkan, maka pasti Allah yang tanggung jawab. Nyatanya tidak pernah kemudian Bunda Hajar dan juga Ismail kelaparan, karena sebegitu sampai di sana, meskipun dengan proses ikhtiar bolak-balik Bunda Hajar, tapi toh akhirnya di sana ada sumber mata air, bahkan sumber mata air sampai sekarang dan sampai hari kiamat tidak akan pernah habis. Itu luar biasanya. Tapi dulu bahwa membawa putra tercinta, seorang ibu gendong anak, naik onta, kendaraan yang begitu jauh ribuan kilometer, melewati panas teriknya padang pasir, gurun yang luar biasa, nggak ada teman, nggak ada dokter kalaupun misalnya sakit dan lain sebagainya, nyaris tidak ada apa-apa, cuman bertiga, Ibrahim, Ibunda Hajar, dan Ismail yang masih bayi. Ditempatkan biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal haram. Di sana kemudian sampai di puing-puing Ka'bah. Jadi Ka'bah saat itu sudah nggak kelihatan Ka'bahnya, padahal itu sudah menjadi kiblat sejak zaman dulu. Tapi itu tinggal puing-puing. Makanya Nabiullah Ibrahim dan Ismail itu dalam bahasanya Quran bukan membangun dari awal, tetapi wa idz yarfa'u Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim hanya merenovasi, membangun kembali minal qawaid, dari pondasinya. Kan di zaman Nabiullah Nuh banjir bandang, kemudian ikut hancur. Nah, di zaman Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail itu dibangun kembali. Nabi Ibrahim membawa anaknya Ismail ditempatkan di lembah yang tidak ada apa-apanya. Tujuannya untuk apa? Kata Nabiullah Ibrahim, Rabbana liyuqimus shalah. Duhai Tuhanku, aku tempatkan anakku dan istriku ini jauh-jauh. Saya bawa dari Palestina, negeri yang subur makmur, kaya raya, negeri yang ramai, karena di sana itu memang kota peradaban.
ditempatkan di tempat yang sepi sunyi, nggak ada apa-apa. Tujuannya satu, ya Allah, liyuqimus sholat, agar anak keturunanku itu mendirikan sholat. Jadi ini perjuangan yang luar biasa. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu dalam rangka mengembalikan kiblat yang awal, Baitullah, Ka'bah. Andai kata Nabiullah Ibrahim itu nggak bawa istri dan anaknya, maka sampai sekarang nggak ada yang kenal Ka'bah. Ka'bah sudah tidak lagi menjadi pusat, tidak lagi menjadi kiblatnya kaum muslimin, kiblatnya manusia. Tapi berkat jasanya Nabiullah Ibrahim, meskipun jauh dalam rangka menghidupkan kembali kiblat pertama yang Allah ciptakan. Karena dalam Quran, inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya bait Ka'bah yang menjadi kiblat yang pertama kali dibangun oleh Allah bi Bakkah mubarakah, yang berada di kota Bakkah atau sekarang dikenal dengan kota Mekah. Jadi Mekah itu ada nama-namanya. Kalau dulu namanya Bakkah, kemudian berkembang menjadi kota Makkah. Jadi perjuangan Nabi Ibrahim